Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-127. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tema yang sedang viral, yaitu terkait dengan Islam yang katanya belum sempurna. Ada satu bagian lagi yang harus kita klarifikasi terkait dengan ungkapan bahwa Islam itu belum sempurna. Dikarenakan, nah ini ya yang akan kita kaji dalam kesempatan ini. Dikarenakan Islam itu katanya membolehkan perbudakan, mengizinkan adanya perbudakan. Tentu hal ini harus kita klarifikasi. Apakah benar Islam itu mengajarkan dan membolehkan perbudakan? Di episode yang lalu kita sudah membahas tentang risalah Islam, bahwa risalah Islam itu sudah sempurna, pasti. Ya, silahkan dilihat di kajian yang sebelumnya. Yang belum sempurna itu adalah proses pemahamannya, proses penerapan di dalam kehidupan, diaplikasikan dengan kondisi yang berbeda-beda, memunculkan aliran-aliran mazhab-mazhab dan berbagai macam tafsir, iya. Tetapi secara risalah, Islam itu sudah sempurna adanya. Tetapi kemudian ada yang mencontohkan katanya, bukankah di Islam itu diperbolehkan perbudakan itu? Itu menunjukkan bahwa Islam sebagai risalah itu bukan sebuah agama yang sempurna. Karena kemudian perlu disempurnakan dan akhirnya perbudakan itu dilarang berdasar pada kesepakatan atau keputusan politik. Tetapi tidak diajarkan atau diputuskan dan ditetapkan di dalam hukum Islam. Sahabat sekalian, kita perlu mengklarifikasi ini supaya tidak menjadi salah tafsir bahwa agama ini bukan agama yang sempurna dan kemudian membolehkan perbudakan. Yang pertama harus kita pahamkan adalah bahwa budaya perbudakan itu sesungguhnya sudah jauh ada sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu hadir. Sudah ribuan tahun sebelum Masehi bahkan. Di negara-negara atau bangsa-bangsa yang sudah maju peradabannya di zaman sebelum Masehi, ribuan tahun yang lalu, itu sudah ada tradisi perbudakan itu. Sebutlah di zamannya Mesopotamia, Babilonia, Mesir kuno, ya, Yunani, Romawi dan peradaban-peradaban di Afrika. Atau bahkan kemudian bergeser ke Eropa sampai ke Amerika, ya, sampai di era modern. Peradaban atau tradisi perbudakan itu sudah berusia ribuan tahun. Hampir seusia peradaban manusia itu sendiri. Ada kelas-kelas, ada klasifikasi tentang derajat manusia yang kemudian dijadikan sebagai budak yang dikuasai, diperjualbelikan dan diperlakukan dengan tidak semena-mena. Itu sudah jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, sudah ada tradisi semacam itu. Memperjualbelikan manusia dan memperbudak manusia. Misalnya nih, di zamannya Babilonia, kita membaca dalam sejarah Bani Israel, ya, itu di zamannya Babilonia itu dijadikan budak di sana. Termasuk di Afrika atau di Mesir kuno, di zamannya para Fir'aun, itu juga dijadikan budak yang kemudian dibawa oleh Nabi Musa untuk menyeberang keluar dari Mesir kuno itu, dari kawasan Mesir kuno itu untuk kembali ke tanah Kan'an. Ya, jadi dalam sejarah kita melihat catatan itu, bahkan sampai ke zaman modern. Perbudakan itu terus berlangsung, bahkan dilegalkan di zamannya kegelapan Eropa misalnya. Di zamannya Eropa itu bahkan perbudakan dilakukan secara legal. Human trafficking, jual beli manusia, bahkan mencari ke Afrika untuk diperbudak di sana, bergeser ke Amerika. Itu terjadi sampai abad ke-19, baru disepakati untuk dihapuskan, meskipun masih bergema. Terjadi sampai di era modern.
Di kawasan Timur Tengah sendiri di abad 20 termasuk di Arab Saudi, keputusan politiknya baru terjadi pada tahun 1967. Dan PBB sebagai perserikatan bangsa-bangsa itu baru membuat keputusan juga di abad 20 pada tahun 1986. Baru dibikin keputusan politiknya bahwa perbudakan itu dilarang. Oke, sahabat sekalian, saya cuma ingin memberikan background tentang tradisi perbudakan yang terjadi pada manusia sudah sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sampai ke era modern, dan kemudian baru disepakati pada abad 20 untuk menghapuskan perbudakan itu. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, lantas bagaimana peran Islam, ajaran Islam di dalam menghapus perbudakan atau menyikapi perbudakan itu? Maka kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ya Al-Qur'an ya, karena seperti sering saya katakan, kita ini harus merujuk kepada sumber yang paling otoritatif yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Apakah benar Allah di dalam Al-Qur'an itu membolehkan perbudakan itu? Kalau kita telusuri di dalam ayat Al-Qur'an, ada sekian banyak ayat perbudakan itu, yang secara eksplisit saja menyebut ada sekitar belasan ya, kalau tidak salah ada 18 ayat yang terkait dengan perbudakan, ditambah dengan penjelasan-penjelasannya lagi cukup banyak, puluhan ayat bicara tentang perbudakan itu. Bahwa Al-Qur'an bicara tentang perbudakan, iya. Tetapi apakah konteksnya melegalkan perbudakan? Nah, itu yang salah kaprah. Misleading, salah arah. Nggak ada ceritanya agama, ya dalam konteks ini apalagi Islam, kemudian mengajarkan dan membolehkan perbudakan itu. Kebalik, yang dilakukan oleh Islam, Allah melalui Al-Qur'an Al-Karim dan kemudian diajarkan kepada Rasulullah dan kemudian diwariskan kepada kita semua adalah proses untuk menghapus perbudakan. Dikarenakan perbudakan itu adalah suatu proses atau tradisi yang tidak fitrah. Kita menyebutnya sekarang menyalahi HAM, ya, hak azazi manusia. Menyalahi fitrah kemanusiaan. Nggak ada di dalam Al-Qur'an ajaran untuk merendahkan manusia. Yang diajarkan adalah memuliakan manusia, disederajatkan, dan kemudian diberi catatan. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik perilakunya, yang paling bertakwa. Itulah yang paling mulia. Jadi sama sekali tidak make sense kalau ada yang berpendapat bahwa Islam Al-Qur'an itu mengajarkan perbudakan yang itu justru melanggar fitrah. Gak cocok dengan inti dari pelajaran agama Islam yang justru memuliakan manusia mengikuti fitrahnya. Lebih jauh, marilah kita melihat ke dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ayat-ayat tentang perbudakan itu. Kalau kita telusuri, maka ada 4 istilah terkait dengan perbudakan. Yang pertama adalah amatun, yang bermakna budak wanita, ya, amah. Yang kedua adalah abdun, yang bermakna budak laki-laki. Yang ketiga adalah rokoba, yang bermakna budak secara umum, laki-laki maupun perempuan. Dan yang keempat adalah malaka, yang bermakna sesuatu yang dimiliki, dikuasai, di dalam kekuasaan seseorang. Nah, 4 istilah inilah yang digunakan di dalam berbagai ayat untuk memberikan gambaran tentang perbudakan itu. Bagaimana sikap Al-Qur'an terhadap perbudakan yang sudah terjadi selama ribuan tahun. Apakah benar untuk melegalkan dan menghinakan manusia, atau sebaliknya sesungguhnya Al-Qur'an sedang mengajarkan proses, ya, memproses untuk menghapuskan perbudakan itu. Kita bisa melihat nuansanya itu pada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Tidak semua bisa kita ungkapkan pada kesempatan kali ini, tetapi ada ayat-ayat strategis yang penting untuk diketahui, supaya kita bisa mengambil kesimpulan yang holistik dan komprehensif.
Ya, selalu itu saya sampaikan kita harus mengambil sejumlah ayat supaya mendapatkan nuansanya secara utuh. Yang pertama adalah ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Ayat 221 di mana ayat ini menggunakan istilah amah, budak wanita. Bunyinya begini. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Ayat ini menggunakan istilah amatun dan abdun, budak perempuan dan budak laki-laki. Digambarkan dalam ayat ini bahwa budak perempuan yang beriman itu lebih baik kalau mau dinikahi dibandingkan dengan wanita yang musyrik. Dan sebaliknya, budak laki-laki yang mukmin itu lebih baik untuk dinikahkan dengan perempuan muslim dibandingkan dengan laki-laki yang musyrik. Di sini menarik, di satu sisi Al-Quran memberikan istilah yang definitif tentang budak perempuan dengan istilah amatun dan budak laki-laki dengan abdun, dan menariknya ayat ini menempatkan seorang budak perempuan dan seorang budak laki-laki itu memiliki derajat yang mulia, lebih mulia dibandingkan perempuan dan laki-laki yang musyrik. Karena itu soal menikah misalnya justru dianjurkan lebih baik budak yang beriman daripada orang yang musyrik, meskipun dia cantik atau ganteng atau menarik hatimu katanya. Lebih baik adalah menikah dengan budak yang mukmin. Artinya apa? Semangat dari ayat ini sesungguhnya adalah mengangkat budak yang dulu direndahkan sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam ayat ini dimuliakan, diangkat. Bukan masalah budaknya, tetapi perilakunya, keimanannya, ketakwaannya. Itu yang menjadikan seseorang dimuliakan. Ya, ini ayat yang pertama yang bercerita terkait dengan budak perempuan dan laki-laki dengan istilah amatun dan abdun. Di ayat yang berbeda di dalam surat An-Nur ayat 32, Allah kemudian menceritakan kembali tentang budak perempuan dan budak laki-laki yang mesti dinikahkan dan dimuliakan itu dalam bentuk jamak. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ayat ini secara jamak, secara umum menyebut hamba-hamba sahaya, yang perempuan maupun yang laki-laki diperintahkan untuk menikahkan mereka. Pernikahan adalah sebuah ungkapan untuk memuliakan. Bagi mereka yang sudah dicap, diklasifikasikan sebagai seorang hamba, itu kan diperlakukan dengan sewenang-wenang, tidak semena-mena oleh tuannya dan sebagainya. Al-Quran memberikan dorongan, nikahkan mereka. Yang masih jomblo, yang masih bujang, yang masih lajang itu segera nikahkan supaya mereka membentuk lembaga perkawinan yang akan memuliakan mereka dalam tatanan masyarakat itu. Kalaupun mereka miskin misalnya, maka nikahkan saja. Allah akan memampukan mereka, memberikan
rezeki atau karunia-Nya kepada mereka yang memiliki niatan untuk itu. Ya, ini di surat An-Nur ayat 32. Di ayat yang berbeda lagi dalam surat Al-Maidah ayat 89, Allah bercerita tentang budak dengan diksi yang berbeda, yaitu rokobah. Rokobah adalah bermakna budak secara umum laki-laki maupun perempuan. Nah, ayat ini bercerita tentang dorongan untuk memerdekakan budak, di mana budak itu digambarkan sebagai bentuk kafarat. Ya, kafarat itu artinya denda bagi seseorang yang misalnya bersumpah tetapi tidak bisa menjalani sumpahnya itu. Maka dia kena denda, kena kafarat. Nah, apa kafaratnya? Salah satunya adalah memerdekakan budak dengan menggunakan diksi rokobah. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati matut'imu ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Semangat ayat ini sangat menarik, bahwa terhadap orang yang melanggar sumpahnya itu diberikan denda. Bisa berupa memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau tahriru raqabah, memerdekakan budak. Luar biasa ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kajian kita ini, semangat Al-Quran itu bukan untuk menghinakan manusia, menghinakan budak dan melanggengkan perbudakan. Sama sekali nggak ada. Semangatnya itu adalah untuk memerdekakan. Memang membutuhkan proses. Kenapa? Karena sudah menjadi tradisi selama ribuan tahun. Ayat itu turun bertahap, berproses. Ujung-ujungnya adalah, goalnya adalah untuk menghapuskan perbudakan. Maka salah satunya denda terhadap orang yang melanggar sumpahnya atau melanggar kewajiban ibadah tertentu itu dikaitkan dengan memerdekakan budak. Di ayat-ayat yang tadi dimuliakan, dinikahkan, ya, ditempatkan lebih tinggi daripada orang-orang yang musyrik meskipun mereka kaya raya dan menarik hatimu dan sebagainya. Nah, di ayat ini kalau masih ada perbudakan itu dan kemudian seseorang melanggar sumpah, maka diperintahkan dendanya, kafaratnya adalah membebaskan seorang budak. Nah, lantas dari mana kesimpulan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran membolehkan perbudakan itu? Nah, ini salah satunya muncul dari surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Di mana dikatakan di sana seorang muslim atau seorang mukmin itu harus menjaga kehormatannya, seksualitasnya atau libidonya dari hal-hal yang tidak terhormat. Kecuali yang diperbolehkan adalah kepada istri-istrinya dan kepada budak-budak yang dimilikinya. Nah, ini yang kemudian memunculkan masalah dan kesimpulan seakan-akan Islam itu memperbolehkan perbudakan. Buktinya di sini ya, harus menjaga kehormatannya kecuali kepada istri-istrinya dan kepada budak-budaknya. Sahabat sekalian, mari kita lihat ayatnya ya, supaya kita tidak kehilangan konteksnya. Kisah tentang perbudakan di dalam ayat-ayat ini itu berada di dalam rangkaian Surat Al-Mu'minun sebetulnya mulai dari ayat 1 sampai nanti dengan ayat 7. Tetapi dalam kesempatan ini ayat 1 sampai dengan ayat 5-nya kita skip dulu ya, kita masuk kepada ayat 5 dan 6. Konteksnya adalah orang-orang yang beriman ya digambarkan dalam ayat 1-nya, qad aflahal mu'minun, akan sukses, akan menang.
Beruntung orang-orang yang beriman itu. Terus digambarkan di situ yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Yang kedua, orang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Yang ketiga, orang-orang yang membayar zakatnya. Nah, kemudian di ayat kelima itu muncullah kalimat walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya atau mengendalikan nafsunya kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak yang telah mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Ayat ini mengatakan orang yang beriman adalah orang yang bisa menjaga kehormatannya atau hawa nafsunya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada azwajihim, istri-istrinya. Aw ma malakat aymanuhum, atau kepada budak yang sudah dimilikinya. Jadi ini memberikan gambaran bahwa seseorang itu boleh melakukan hubungan-hubungan suami istri, hubungan biologis hanya kepada istrinya dan budak-budak yang telah dimiliki. Seakan-akan ayat ini memberikan keleluasaan, izin dan membolehkan perbudakan. Tentu saja hal itu berlebihan. Kenapa? Karena kalau kita lihat konteksnya, satu, perbudakan itu sudah berjalan jauh sebelum perintah di dalam Al-Quran yang nanti akan mengarah kepada menghapus perbudakan. Sudah ribuan tahun masyarakat di Arab, katakanlah di sana ya, di Jazirah Arabia itu sudah memiliki banyak budak. Jadi tidak bisa langsung dihapuskan begitu saja. Yang dilakukan pertama kali adalah pembatasan. Nah, ayat ini bersifat pembatasan, bukan melonggarkan apalagi membolehkan dan justru mendorong perbudakan, sama sekali bukan. Maka ayat ini mengatakan bahwa beruntunglah orang-orang yang beriman yang bisa menjaga hawa nafsunya, dorongan seksualitasnya, kecuali kepada istri-istrinya. Dan yang kedua, budak-budak yang sudah dimilikinya. Kalimatnya menggunakan kata ma malakat aymanuhum, segala sesuatu yang sudah menjadi miliknya. Jadi fi'ilnya itu fi'il madhi, yang sudah dimilikinya. Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena memang tradisi perbudakan waktu itu sedang berjalan dan sudah berjalan selama ribuan tahun. Nah, menariknya kemudian di ayat berikutnya yang memberikan konteks yang sangat jelas kepada kita bahwa sifatnya itu sesungguhnya adalah pembatasan, bukan melegalkan. Sehingga di ayat 7 dari surat Al-Mu'minun itu dikatakan oleh Allah, "Famanibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Barang siapa mencari-cari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi ayat ke-7 ini dengan sangat jelas memberikan konteksnya. "Famanibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Barang siapa mencari-cari di balik yang sudah dimiliki itu, istri-istrinya dan budak-budak yang memang sudah dimilikinya karena tradisi yang sudah berjalan sebelumnya, barang siapa mencari di balik itu, maka dia orang yang melampaui batas. Jadi sahabat sekalian, ayat ini jangan dibalik pemahamannya. Konteksnya sesungguhnya adalah pembatasan sebagai sebuah proses bahwa tradisi perbudakan sudah berjalan, kemudian hanya diperbolehkan. Ya, sekarang jangan kemana-mana. Hanya diperbolehkan istri-istrinya dan budak yang sudah dimilikinya. Barang siapa mencari di balik itu, dia melampaui batas. Oke ya sahabat sekalian, silahkan dirasakan konteksnya, jangan diambil sepotong-sepotong. Bahwa konteksnya
pembahasan tentang perbudakan di dalam Islam, di dalam Al-Quran sesungguhnya adalah sebuah proses semakin dibatasi dan kemudian nanti dihilangkan. Nah, maka di berbagai ayat yang lainnya ya Allah memberikan dorongan-dorongan yang semacam itu, bahwa mereka harus dinikahkan secara pantas, dihargai dan sebagainya. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 25. Tidak saya bacakan teks Arabiknya karena durasi ya, langsung kita baca di terjemahannya, tetapi silahkan dicek nanti di dalam Al-Quran Al-Karim. Surat An-Nisa ayat 25. Dan barang siapa di antara kamu yang tidak cukup penghasilannya untuk mengawini wanita merdeka, lagi beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Karena mereka adalah wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Jadi luar biasa ayat ini memberikan gambaran dan porsi yang jelas kepada orang yang tadinya dihinakan sebagai budak wanita. Selama mereka berkelakuan baik, bukan pezina dan sebagainya, mereka patut dimuliakan dan dinikahkan secara pantas, diberi mas kawin yang pantas dan diperlakukan dengan baik. Ya, itu di surat An-Nisa ayat 25. Di ayat yang lainnya lagi, Allah juga memberikan gambaran yang kurang lebih mendorong untuk memuliakan mereka setara dengan manusia pada umumnya. Dalam surat An-Nur ayat 33, Allah memberikan perlindungan kepada mereka supaya mereka tidak dieksploitasi dalam misalnya bisnis, ya, seksualitas dan sebagainya. Nah, Allah berfirman di dalam ayat ini, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran padahal mereka menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Jadi dengan sangat jelas Al-Quran memberikan perlindungan ya secara moral kepada para budak yang waktu itu diperlakukan secara tidak semena-mena itu. Maka di ayat yang berbeda lagi Allah menggambarkan memerdekakan perbudakan itu adalah sebuah perjuangan yang berat waktu itu. Misalnya digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Balad ayat 12 dan 13. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu memerdekakan budak dari perbudakan. Jadi perbudakan itu dianggap oleh Al-Quran sebagai sebuah perjuangan yang berat. Kenapa? Karena sudah berakar dalam budaya masyarakat selama ribuan tahun. Tetapi semangat Al-Quran adalah menghapuskan semua itu. Karena itu sebagai penutup dari kajian kita dan menutup dari seluruh rangkaian ayat yang kita baca, saya ingin menyampaikan firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 60, di mana Allah kemudian memerintahkan kepada umat Islam ini untuk membiayai proses memerdekakan budak-budak itu dengan menggunakan dana zakat. Jadi dana zakat yang dikumpulkan dari masyarakat ya sebagai sebuah kewajiban supaya kita memiliki kekuatan finansial itu, salah satunya adalah diwajibkan digunakan untuk menghapus perbudakan. Allah berfirman tentang itu dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk perjuangan di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah.
Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sahabat sekalian, tuntas sudah ya, sedemikian luar biasa Al-Quran memberikan pembelaan kepada para budak yang dulu dihinakan, direndahkan, dan sebagainya itu. Sangat jelas Al-Quran ya, ayat-ayatnya itu adalah memiliki semangat untuk memerdekakan para budak itu dan menghapuskan perbudakan dari muka bumi ini. Bahkan didorongkan untuk membiayai dengan dana zakat agar perbudakan terhapus dari muka bumi ini. Jadi sebagai sebuah risalah sesungguhnya sudah sangat jelas, sangat komplit dan jelas arahnya kemana. Bahwa kemudian masih ada perbudakan itu setelah Nabi wafat, dilanjutkan Khulafaur Rasyidin masih ada, dilanjutkan ya khalifah-khalifah dan bani-bani sesudah Khulafaur Rasyidin. Bahkan sampai di era modern itu masih ada, yaitu adalah sebuah proses. Tetapi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa ajaran Islam, risalah Islam tidak sempurna dikarenakan membolehkan perbudakan, nah itu salah kaprah, itu salah tafsir. Tidak memahami konteksnya. Bahwa sesungguhnya ayat yang tadi disalahkaprahi, ya dimaknai secara salah atau terdistorsi, itu adalah bagian dari sebuah proses yang justru membatasi dan mengarahkan supaya perbudakan itu terhapus dari muka bumi ini. Saya kira saya cukupkan ya sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran yang komprehensif dan gamblang, sebuah klarifikasi yang saya kira tidak bisa dimaknai secara berbeda bahwa ajaran Islam itu melakukan pembelaan-pembelaan kepada para budak dan ingin menghapuskan perbudakan itu dari muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.